Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Andina Oktaviani di acara JE-Pod yang udah lama banget kita gak ketemu. Dan hari ini kita ditemenin siapa nih? Farhan Jamil. Makanya biasa aja deh. Kayaknya setiap syuting juga gitu ya. Ya sebelumnya, wah ini berarti hari pertama kita bekerja di tahun 2024. Gokil. Sebelumnya kita ucapin dulu ya. Selamat tahun baru untuk teman-teman di luar sana. Semoga di tahun ini menjadi tahun yang jauh lebih baik mungkin. Amin. Ya di 2023. Dan amin. Kita juga sebelumnya mengucapkan turut berduka cita untuk musibah saudara-saudara yang menimpa saudara-saudara kita di Sumedang. Dimana kita tahu saudara-saudara kita yang di sana tertimpa musibahnya ada gempa ya, ada gempa bumi. Betul. Jadi untuk teman-teman Sumedang, semangat, kuat terus. Amin. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi jadi mungkin di sisi lain ada yang senang ya mengawali awal pergantian tahun. Ada juga yang ya seperti contohnya di Sumedang juga ternyata mengganti tahunnya dengan kabar yang kurang mengenakan gitu. Tapi semoga apapun dengan cara apapun memulainya, semoga kedepannya jauh lebih baik lagi. Betul, amin, amin, amin. Nah ngomongin tentang tahun baru nih, gimana nih 2023 dulu sebelum ke 2024. Resolusi apa yang udah tercapai selama 1 tahun? Saya tuh awal tahun dulu mikir, wah ini bakal jadi tahun numang perang. Wah tahunnya akan jauh lebih baik. Itu pikiran saya awal Januari. Sampai bulan Maret lah. Kayak pas bulan Maret kayaknya enggak deh. Kayaknya gitu. Mulai goyang. Tapi gimana, baik ya? Alhamdulillah. Overall gitu overall. Iya. Tahun 2023 ya seperti tahun-tahun sebelumnya banyak mengajarkan sesuatu hal yang baru kan. Kita bertumbuh, kita semakin berkembang, semakin dewasa, semakin mengerti banyak hal gitu. Mungkin 2020 cobaannya Covid. Kita nggak boleh kemana. Tahun ya? Iya. 2021 beda lagi cobaannya, 2022 beda lagi, dan itu yang menjadikan kita hari ini gokil jadi kuat. Tapi benar di setiap tahun itu ya mungkin bagi setiap orang juga gitu ya. Ujiannya selalu beda, bahagianya juga beda-beda. Betul. Dan ya harapan-harapan yang ada di tahun lalu sih apa ya? Ada yang tercapai, ada yang belum. Kalau Teh Okta, kalau aku nggak tercapai semua. Kalau aku karena pas 2023 tidak membuat resolusi. nggak punya ambisi ya? Nggak, jadi ya lebih ke let it flow aja kan. Karena memang itu kan tahun-tahun terakhir aku di bangku kuliah. Oh gitu. Jadi quarter life crisis banget nih. Ngerasa kayaknya aku udah dewasa banget gitu. Nih. Iya enggak sih, bukan nggak punya resolusi, tapi lebih ke kayak menyederhanakan. Kalau dulu kan banyak list, bikin list, draft listnya kan banyak. Tahun ini harus nerbitin buku. Iya gitu. Tahun ini HP baru ini gitu kan. Saya udah bagus loh nerbitin buku, kok beli HP baru sih? Ya kan banyak kan. Dan ternyata ya setelah diingat-ingat, setelah di recap lagi 2023 ternyata tidak seburuk itu loh. Betul. Ya banyak lah yang didapetin di tahun 2023. Salah satunya adalah kemarin aku graduate. Alhamdulillah setelah 14 semester. Enak aja 3,5 tahun. Gokil luar ya biasa. Kan juga aku juga dapat pekerjaan kan di tahun 2023. Iya benar gitu. Jadi memang ya namanya hidup kan, jadi silih berganti aja. Tapi untuk overall sih emang semoga 2024 nggak kayak 2023. Iya benar. Gitu ya, untuk recap aku. Kalau ngomongin resolusi sih memang selalu banyak hal ya, angan-angan gitu kan di awal tahun. Bener tadi barang-barang yang pengen dipunya, pengen beli motor baru. Pokoknya harus gitu kan. Pas sudah Februari itu ya udahlah apa adanya aja. Kayaknya motor barunya di Agustus deh, di bulan ke-8 atau gitu. Berharap giveaway. Ya gitulah ya. Betul. Di 2023 kita setelah recap kehidupan di 2023 ternyata emang ya udahlah ya gitu. Dengan kita sampai di hari ini tanggal 2 Januari 2024 kayak wah kita hebat banget sudah melewati 365 hari. Betul. Dengan ya semaksimal yang kita bisa dong. Itu yang kita bisa. Kita hari ini sampai hari ini bisa ketawa aja kan udah luar biasa. Iya betul. Dan 2000 boleh dong. Apa tuh? Enggak. Kenapa gak jadi?
Boleh dong, sok saya lanjutin. Boleh dong, apa nih? Ya boleh dong buat teman-teman yang mungkin mau berbagi cerita hidup di Recap 2023, jangan lupa di komennya. Betul. Apakah ada hal-hal yang kalau bahasa anak sekarangnya 2023 membagongkan gitu. Apakah ada yang sebaliknya betul, gitu kayak bahagia banget di 2023 ini gitu. Misalkan. Ya bolehlah dibagi-bagi ke kita biar sama-sama menderita. Untuk tahun 2024. Nah ya, resolusi aku di tahun 2024 ya semoga apapun kejadian buruk di 2023 menjadi pelajaran untuk aku di 2024 gitu. Ya yang penting kan sehat dan bahagia aja ya. Sehat dan bahagia, terus ya bisa bisa memulai belajar lagi hal-hal baru di 2024. Keren. Kalau Kang Jamil sendiri gimana? Saya pengen beli HP lagi, beli motor, punya mobil pertama, punya rumah, beli tanah, financial freedom. Nah itu dia, umrohin si mama. Kenapa ngetawain impian saya kamu? Enggak bener. Parah. Kan kalau bahasa Google-nya kan gapailah apa? Bahasa Google. Iya, kalau ngeliat di Google kan kayak capailah impianmu setinggi langit, kalaupun jatuh di antara bintang gitu. Nggak taunya langitnya di sini. Bintangnya tapi bintang ini. Benar. Tapi memang selalu mungkin saya orangnya ambisius ya. Banyak hal yang 2023 belum nih. Belum kita hajar di 2024 gitu. Nah kan tiap tahun selalu bertambah ya karena nggak kecapai. Ditumpuk, ditabung gitu. Setiap tahunnya ditabung. Gitu. Jadi ya benar tadi sih, sehat penting. Dan semakin dewasa ini menyadari bahwa masuk angin semakin sering. Betul. Jadi kamu jompo ya. Itu benar. Bahwa bahagia juga mesti dicari dan diusahakan. Betul. Dan tidak sesederhana itu. Dulu misalkan kalau jalan-jalan ke alun-alun aja udah seneng ya. Sekarang beli trompet aja dulu kan, dibeliin trompet baru tuh kayak wah trompet baru tidak trompet tahun lalu gitu. Nah sekarang juga bisa bahagia ke alun-alun tapi sambil beli motor baru. Nah gitu kan, harus gitu bahagianya. Tapi benar yang terpenting selalu sehat lah, selalu bisa bahagia dan membahagiakan orang lain. Betul, itu dia ya. Jadi semoga apapun harapan teman-teman di tahun 2024, resolusi yang mungkin sudah di listing sebegitu panjangnya atau pendeknya. Betul. Semoga menjadi hal-hal baik di suatu hari di tahun ini Itu dia. Nah tapi ngebahas tentang tahun baru nih, Kang Jamil kemana nih tahun baru kemarin? Tahun baru tuh kemarin kebetulan ini mah ya ada liputan. Wah. Enggak, bukan, ada kerjaan maksudnya. Ada kerjaan kan. Stand up. Oh stand up, komika bos. Bisa yang undang saya boleh. Jadi promosi. Ke manajernya. Ya bisa. Benar, kemarin tuh itu mungkin bagi saya pertama kali saya tahun baru di luar loh. Oh biasanya nggak ada perayaan keluar rumah. Enggak, jadi di rumah aja bareng keluarga. Enggak juga. Gak punya keluarga apa gimana ini? Enggak bener, karena dulu sampai hari ini saya belum seru, bukan gak mau, seru lihat orang-orang di Instastory-nya yang pada main ke kota gitu ya, seru banget. Tapi selalu pas hari H-nya tuh males gitu, karena kayak capek lah. Iya, enggak, soalnya emang macet banget kan. Nah banyak banget pertimbangannya. Karena mungkin selain gak punya uang ya. Semua orang mungkin ya nunggu momen ini kan. Jadi betul, banyak banget masa yang keluar. Itu dia, jadi pas hari H-nya misalkan udah jam 10 nih. Ada nih kan ambisi dari sore aja tuh kayaknya ke seru deh. Bener, kayaknya ke Ciwidey seru nih gitu. Masa sih diem aja. Nah gitu itu kan pas jam 10 lihat Instagram, lihat TikTok, jalanan kayaknya gak seru nih gitu. Jadi malas di rumah aja gitu. Iya. Berarti tahun kemarin di 2023 menuju 2024 baru tuh keluar. Baru ternyata memang macet. Betul, itu ternyata. itu betul. Tapi ya seru aja gitu ya, karena itu pertama kali dan ya mungkin kebetulan juga nggak cuma main ya. Betul. Gitu. Nyari uang ya ujungnya. Iya bener sih, itu dia. Kayaknya kalau misalnya nggak ada kerjaan juga masih di rumah. Iya bener. Kalau Teh Okta kemana tuh? Sama, aku di tahun 2023 menuju 2024 juga. Saya tebak pasti di Cimahi kan? Betul. Oh gitu. Ya juga satu tempat ya. Ya ternyata di malam tahun baru juga aku alhamdulillah ada kerjaan. Ya. Jadi roadman-nya 3 komika kemarin gitu. Jadi ya kalau aku sih setiap tahunnya perayaannya berbeda-beda, kadang sama keluarga, kadang... Oh jadi nggak spesial tuh yang kemarin?
Spesialnya mungkin dapat plusnya ada uangnya kan. Oh, iya, kalau biasanya kan hambur-hambur uang nih. Jadi kayak misalnya abis dapat uang, taruh buat tahun baru gitu. Biasanya emang kemana? Gitu. Iya kan biasanya di rumahnya tapi nggak diem. Jadi kayak bakar sosis karena kan aku punya ponakan. Jadi kayak seru-seruan ya. Iya, jadi kayak aku yang bakarnya, mereka kayak gitu. Meskipun di jam 10 mereka tidur. Paginya marah-marah kenapa tahun barunya kelewat. Ya gitulah, setiap tahunnya berbeda. Dan kebetulan di tahun ini kemarin 2023 tahun barunya sudah tahun baru anak dewasa. Nggak lagi niup trompet. Bener. Minta uangnya nggak lagi buat kembang api. Buat bensin ya. Iya betul. Jadi untuk kerjaan lah gitu. Tapi betul. Happy karena karena selama di kerjaan juga bukan kerjaan yang berat-berat banget, namanya juga ngehibur di malam tahun baru gitu. Jadi bener. Suasananya dapet lah, vibesnya masih tahun baru gitu. Seru. Dan dari sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh manusia, ternyata ini mah ya, ternyata ada loh yang jadi larangan di tahun baru. Bukan larangan sih, lebih ke mitos-mitos kayaknya ya. Ya di dalamnya ada larangan, ada anjuran. Gimana sih ini kok dileralat? Kok dipatahin? Benar, ternyata dari sekian banyak aktivitas yang selama ini mungkin kita berpikir tahun baru mah happy aja. Tahun baru mah ya udahlah. Tanpa memperhatikan apapun. Betul, ternyata ada banyak mitos di luar sana. Betul, karena mungkin ya setiap orang kan merayakan tahunnya beda-beda. Itu dia. Sama Kang Jamil beda. Aku dengan siapa juga beda-beda kan. Betul. Dan ternyata di balik itu semua memang ada hal-hal yang dipercaya oleh masyarakat dan akhirnya menjadi mitos. Tidak semua masyarakat tahu, bahkan aku juga atau kamu juga ya. Baru tahu ya? Ya baru tahu. Gitu. Yang pertama ada apa nih Kang Yang Jamil? pertama ada jangan membersihkan rumah. Nah ini mitos yang saya baru dengar banget nih. Kalau aku sih kayaknya semua mitos baru denger karena nggak ngikutin kan mitos-mitos apa aja gitu. Jangan membersihkan rumah ini baru denger dan cukup aneh. Karena kan kita tahu bersihin rumah mah ya bersihin mah, masa gak boleh bersihin rumah? Nah itu kan tiap hari ya mamah kita ya. Harusnya. Meskipun bukan kita gitu. Ya kita mau nonton aja kan. Iya. Atau pura-pura tidur. Itu dia. Dan ternyata memang ada mitos jangan membersihkan rumah di saat malam tahun baru. Kenapa tuh? Nah mitos ini berawal dari berdasarkan adat istiadat orang Tiongkok. Karena dianggap membersihkan rumah di malam tahun baru sama dengan membersihkan keberuntungan. Jadi kalau kita nyapu di rumah itu sama dengan nyapu keberuntungan. Tapi siapa juga yang mau nyapu jam 11 malam ya? Ya siapa tahu kan misalnya kan ada orang ke rumah, malu dong kalau berantakan, diberesin dulu. Itu bagus sih kamu nih. Ya kan? Kok bisa sih kamu keren gitu? Iya benar-benar. Dipercaya itu membersihkan keberuntungan. Dan sisi yang bisa agak masuk akal. Ya udah jangan ngerjain apa-apa tahun baru mah, have fun aja. Nah biar momen tahun barunya bareng keluarga, bareng teman atau bareng siapapun lebih bisa dinikmati. Gak usah mikirin nyuci piring, gak usah mikirin ngelondri, gak usah mikirin nyapu rumah gitu. Ya mungkin barangkali juga ada ini kali ya Kang, maksudnya tuh kayak ada orang yang memang datangnya hanya bisa di tahun baru. Masa sih momen hangat dihabiskan untuk bentar nyuci dulu, beresin ini dulu, padahal ya udah gitu. Besok lagi juga bisa. Usahakan di tahun ini kita have fun, di malam ini have fun aja sama anak, sama keluarga. Mungkin itu juga yang mendorong kalender Masehi tanggal 1-nya jadi merah. Jadi nggak kerja. Buat besok, beres-beresnya besok aja. Nah itu dia landasannya. Difasilitasi nih sama pemerintah seharian. Anak-anaknya tidur, ibunya pagi-pagi. Nah gitu, bakaran, mehong di mana-mana gitu. Iya mungkin itu ya kalau mitos yang pertama tadi jangan ngebersihin rumah. Benar. Sisi positifnya ya untuk have fun. Ya udah pakai jalan-jalan aja. Betul, gitu. Jadi urusan rumah bisa dinanti lagi. Masa sih dari 365 hari nggak mau satu hari ninggalin gitu. Nah itu dia. Padahal kan ditinggalin tiap hari. Yang kedua Teh Okta. Nih yang kedua ini adalah ini mah kayaknya setiap hari ya. Jadi di malam tahun baru ini katanya ada mitos yang menganjurkan kita untuk jangan menangis. Gitu katanya, kalau misalnya ya namanya juga mitos. Benar. Jadi di yang kedua ini jangan menangis tuh karena takutnya menangis di malam pergantian tahun baru ini menjadi simbol kesedihan untuk 1 tahun ke depan. Disimbolkan kesedihan. Betul, jadi jangan menangis. Karena ini juga diyakini kerap jadi pembawa stres untuk 1 tahun ke depan apabila kita mengawali tahun ini dengan
menangis. Betul. Itu juga kan seperti anjuran harus bahagia di pagi hari, lamun teu marungsing ka sorenakeun. Nah, itu kan kalau dari hadis gitu kan ya. Hadis? Iya. Oh, saya enggak tahu tuh. Nah, itu hadis. Oke. Jadi makasih Rasul itu menganjurkan untuk beraktivitas di pagi hari dengan hal-hal yang membahagiakan karena itu akan menentukan mood kita sampai dengan sore hari nanti. Kalau paginya udah rudet rungsing, nah biasanya sampai sore tuh bakal kayak gitu terus. Betul. Ini sebenarnya dan ini terbukti ya, ini ya ngalamin sendiri gitu. Kalau pagi udah bete, udah banyak yang menyebalkan biasanya sampai ya ke siapapun jadinya sensi, ngerti gak sih? Dan itu jadi mood yang jelek sampai dengan tidur lagi. Yakin banget ya, sering banget ya. Ya gitu. Jadi dianjurkan untuk teman-teman nih mengawali tahun barunya ini dengan dihiasi senyuman, dihiasi kebahagiaan. Karena itu akan menjadi simbol kita selama 1 tahun ke depan. Iya, bener, karena masuk akal juga. Misalkan mau nyusun resolusi jadi lebih semangat, ambisinya ada. Kalau bete ya udahlah jalani aja. Jadinya gitu. Betul. Yang ketiga ada kewajiban keharusan mengisi dompet. Nah ini mah apa ya, perintah. Kayaknya ini dari pemerintah deh untuk menekan angka masyarakat miskin. Bener, dilarang mengosongkan dompet alias harus mengisi dompet. Itu dia, karena tadi kalau jangan mengisi di simbol kesedihan, kalau mengisi dompet ini jadi simbol keberuntungan juga. Jadi simbol kekayaan, jadi simbol kemakmuran. Jadi kalau dompetnya kosong tuh selama setahun. Nah itu dia. Udah mah kosong, bobok lagi ya. Tapi kan ada ATM. Kan uang di ATM banyak. Oh gitu. Iya. Nah ternyata dong. Ternyata mitos ini tuh harus uang tunai. Harus cash. Cashless gitu. gak bisa tuh. Bener. Nah generasi sekarang kasian banget. Gak beruntung. Generasi sekarang agak repot ya. Karena cashless bener, kan. Iya, anak-anak sekarang tuh ngapain sih bawa uang cash, bisa QR, kris apa gitu. Kris bisa kris gitu. E-wallet juga banyak banget. Iya, betul. Jadi uangnya kan udah di handphone semuanya kan. Jadi kita cuma bawa handphonenya aja. Nah, inilah sebagai simbol lah gitu. Tapi benar, sebenarnya uang cash hari ini walaupun udah banyak yang cashless juga sangat amat penting. Betul. Parkir. Ya, itu kan. Tapi kayaknya si Emang juga udah punya debit. Tiba-tiba gini QR code. Benarnya uang cash sangat amat penting untuk keadaan darurat. Oh, ini juga ngomongin uang cash, belok sedikit. Ingat kisahnya Nadine nggak? Apa tuh? Nadine tuh nggak bawa uang cash waktu itu. Terus dia kayak, ibu saya Nadine, kenal kan Nadine? saya penyanyi bu gitu. Nggak bawa cash, bawa popularitas. Dia bagus. minjem uang. Bagus. Pasti dibayar bu, aku penyanyi kok. Ya itu lah contoh-contoh kalau cashless. Betul uang cash itu penting. Dan ini di mitos ini menjadi simbol kemakmuran. Ada yang keempat Teh Andin. Ya. Tapi seru juga ya ngebahas tadi yang ketiga. Yang keempat juga seru. Yang ketiga benar harus juga. Ya maksudnya kayak ternyata jadi nominalnya berapapun. Oh ya nominalnya berapapun yang penting melambangkan kalau di situ ada uang, dompetnya nggak kosong dan itu menjadi simbol kemakmuran finansial selama 1 tahun. Exactly, confident, let's make love. Oke. Yang keempat, ini seru deh. Ini mitos yang keempat adalah harus makan anggur. Anggur buah ya, anggur. Okay, buah nice. Anggur ya. Iya. Karena ada yang tahun baruan makan anggur juga. Ada tuh. Yang difermentasi tapi. Peyem. Difermentasi peyem. Ya TTA. Ya makan anggur ya. Oke, jadi mitos ini tuh kalau tadi ngebersihin rumah itu datangnya dari Tiongkok, kalau sekarang ini datangnya dari tradisi Spanyol. Jadi Spain ya. Iya, dari Bella Ciao, Spanyol kan? Iya gitu. Jerman. Iya. Spanyol. Mulai ragu. Spanyol ya. Jadi kalau misalnya makan bentar, Bella Ciao apa sih? Ini Menihes. Ya. Jadi ada mitos unik, ini unik sih ya terhitungnya. Jadi ini terjadinya di Spanyol, di mana katanya kalau kita punya rezeki berangkat ke Spanyol, kalau di malam pergantian tahun atau tahun baru ini tuh pasti di sana warga Spanyolnya itu bakal bagiin buah anggur kepada siapapun yang mereka temui. Dan ini anjuran makan anggur ini tuh ada angkanya bahkan. Oh gitu. Jadi harus pas 12 anggur. Kenapa? Gitu. Jadi itu anggurnya ini akan melambangkan 12 bulan ke depan. Oh, makanya simbol 12 juga. Iya, makanya 12 anggur. Jadi karena kalau simbolnya hari itu agak repot ya. Iya, mukbang anggur dong jadinya. Berapa kilo tuh ya?
Jadi ini jumlahnya cukup 12 yang melambangkan satu anggur ini adalah 1 bulan. Ya. Jadi kalau misalnya kamu makan anggurnya 6-nya lagi apes. Gitu ternyata bagus ya. Makanya 12. Enggak kebayang gitu. Tuh kalau di Spanyol misalkan itu kayak ngebagiin takjil, kayak sahur on the road gitu ya. Gitu. Malam-malam gitu. Ini pas udah ada yang ya sisa 3 bos. Sisa 3 lagi. Gak apa-apa ya. Ya udah 3 bulan aja gitu. Berarti 9 bulan lagi yang lagi survive. Ya jadi kalau di sana tuh kalau kita memakan 12 anggur ini disimbolkan sebagai keberuntungan selama 1 tahun penuh. Betul. Semoga kita bisa ke Spanyol ya, karena Spanyol juga punya banyak sekali jejak sejarah kebudayaan Islam. Iya, gitu. Amin ya. Di mana sih? Di Andalusia. Bagus bener. Andalusia. Iya, itu dia. Yang terakhir Teh Andin, ada bangun pagi-pagi di awal tahun. Nah, ini jadi tantangan bagi semua orang. Karena kita tahu aktivitas tahun baru bukan hanya sampai jam 12. Betul, tapi sampai jam 12 lagi. Iya, siang. Itu dia benar. Karena kemarin tuh ya orang-orang kan pada bakar-bakar misalkan. Ya mulai dari jam 10 tuh, ya kan? Nyalain dulu semangatnya. Iya, bakar kalori itu karena capek juga gini-gini nih. Bakar ini dong, ya kan, bakar sate gitu, bakar jam 12 kan sambil lihat pesan jadi. Oh, nah, kemarin ada teman saya di Instastory-nya jam 2 baru nyala. Jam 2 baru kebar terus captionnya baru nyala, Bos. Wah, gokil. Kebayang nyalainnya setahun loh, dari 2023 sampai 2024. Itu dia, effort banget. Dan itu kan jadi ya semua orang juga pasti begadang, ya kan. Betul. Makan-makan. Karena mulainya kan jam 12 kan. Itu dia. Susah banget bangun pagi. Nah, ini ada mitos. Harus bangun pagi-pagi. Karena apa? Jadi katanya kalau misalnya ya lagi-lagi kan ini jadi simbol. Jadi katanya kalau mengawali tahun dengan bangun pagi ini kita akan lebih mudah untuk bangun pagi seterusnya di selama tahun ini. Iya benar gitu. Tapi ya terlepas dari mitos sebenarnya ya ini punya ya benar gitu, apa salahnya dong bangun pagi gitu. Benar. Itu dia benar. Dan itulah 5 mitos yang sebenarnya semuanya juga sih baru dengar, apalagi tadi anggur gitu ya. Iya, tapi unik banget ya yang anggurnya. Mungkin juga teman-teman yang tinggal di Spanyol mungkin kan yang orang Spanyol nonton deh. Iya, nonton ini. Emang bener gitu kan kita ini. Siapa tahu sekarang udah hilang. Iya, siapa tahu sekarang anggurnya banyak jadi beruntungnya tuh 2 tahun. Ya dirapel bisa nggak tuh? Ini ada 12, ada 24. Jadi 2 tahun bisa nggak gitu? Atau diganti kurma, atau yang butir-butir apalah gitu. Enggak ada anggur bos, diganti apa ya gitu. Iya gitu. Kalau apel 12 dimakan saat itu juga agak kenyang ya. Lumayan tuh, gak jadi bakar-bakar. Tidur. Dan itulah JE-Pod kali ini kita bahas 5 mitos untuk tahun baru. Yang pertama tadi ada apa? Ada jangan membersihkan rumah. Yang kedua ada jangan mengisi dompet. Jangan menangis. Betul. Yang ketiga harus mengisi dompet. Yang keempat makan anggur 12 biji. Yang kelima bangun pagi-pagi supaya 1 tahun kita punya behavior yang baik. Tapi sebetulnya sih ya kalau ngomongin mitos banyak, kita bahas 5 aja. Sebenarnya dari berbagai sumber tuh banyak. Ada 273,9 mitos di dunia ini. Bahkan ada tadi di sumber lain tuh ada 14 mitos dari mulai jangan menangis sampai keciuman gitu-gitu. Judul-judul yang clickbait. Itu dia. Judulnya apa, isinya apa? Itu dia pembahasan kita tentang malam tahun baru. Dan sekali lagi kita JE-Pod mengucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga teman-teman menemukan hal-hal baik di tahun ini. Amin. Saya Andini Oktaviani. Saya Farhan Jamil. Pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.